Di sini sudah hadir Pak Laude. Saya ingin memulai dari Pak Laude. Sebetulnya kita semua rakyat Indonesia nih Pak belum tahu juga sebetulnya rekomendasi apa Pak yang diberikan oleh tim ini kepada Presiden Prabowo. Baik, Nana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin saya ke belakang sedikit ya. Saya dengan Mbak Alisa Wahid itu menjadi bagian dari fasilitator Gerakan Nurani Bangsa. Yang anggota-anggotanya Kardinal, Quraish Shihab, Frans Magdi Suseno, Ibu Sinta Nuria, dan orang-orang tua ya, tokoh bangsa. Pada waktu itu kami diundang, bukan meminta bertemu ya, tapi kami diundang oleh Presiden ke istana. Pergilah kami, dan salah satu yang dibawa oleh Gerakan Nurani Bangsa ini pada waktu itu adalah perlunya adanya reformasi kepolisian dan reformasi TNI. Jadi bukan hanya polisi dan TNI seperti itu. Waktu itu kami serahkan 3 lembar yang dibacakan oleh Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Habis itu beliau bilang, wah Bapak-Bapak ini seperti membaca pikiran saya. Karena saya sudah siapkan itu Kepres Komisi Reformasi Polri. Itu pertama kali itu menjadi bisa menjadi headline nasional gitu. Ya, kami tunggu, akhirnya dibikinlah Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Pak Jimli Asidiki, sekretarisnya Pak Ahmad Doviri, Pak Mahfud MD, Pak Yusril Iza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Oto Hasibuan, dan 3 mantan Kapolri dan Kapolri, yaitu Pak Lisio Sigis, Pak Tito Karnavian, Pak Idam Aziz, dan Pak Badrodin Haiti. Beliau-beliau ini orang sibuk. Terus tiba-tiba saya dihubungi oleh Pak Jimli. Ini kami butuh expert ini untuk bantuin ini gitu. Saya terus terang saya bilang apa yang saya harus kerjain, saya nggak tahu lah waktu itu. Ini nih panggilan negara jadi kamu ikut. Pada waktu itulah dibentuk beberapa orang. Masing-masing komisi ini menunjuk orang-orang ya, menunjuk orang-orang yang gitu. Terus Mas Indra JP Liang jadi wakil ketua, terus Mbak Pungki Indarti jadi sekretaris, banyak. Terus Mas Niki dari CSIS, Mbak Alisa Wahid, Mas Rizal Mustari, Ajar Budi Kuntoro, Muradi, Fatur Rahman, Pak Saganda Nainggolan termasuk, dan Pak Jumhur Hidayat yang sekarang Menteri Lingkungan Hidup, terus Ibu Rustika, dan kayaknya 2 kali Pak Hermawan Sulistyo juga datang waktu itu. Itulah yang tugasnya adalah menemani para komisioner ini untuk mendengarkan masukan masyarakat. Baik itu dari kementerian dan lembaga, maupun itu dari CSO, maupun dari internal polisi sendiri. Misalnya Mas Indra pergi ke Medan atau ke Aceh waktu itu? Ke Aceh seperti itu. Iya, ya, saya ke Makassar dan ke Bali dan ke Maluku misalnya. Kami pergi ke polsek-polsek, dan jadi lumayan besar yang akhirnya itu verbatimnya setelah dicatat itu. Sekarang teknologi enak, ternyata direkam langsung ada verbatnya, lebih 3.000 halaman, itu besar sekali. Dari 3.000 halaman itu, jadi bukan bikinan kami sebenarnya, itu adalah masukan masyarakat. Kita carikan yang paling penting-penting. Dengan alat itu bisa juga sekarang. Misalnya isu apa di kepolisian itu yang paling 10 terbesar itu. Setelah kita golong-golongkan itu ada 3
itu isu kepemimpinan. Yang kedua isu korupsi. Yang ketiga isu brutality. Jadi sebenarnya itu biasa kalau di seluruh dunia, kalau yang dua itu semua polisi itu bisa isunya corruption in police force and brutality in police force. Itu bukan Indonesia saja, itu hampir seluruh dunia seperti itu. Ada tiga itu. Dari situ kita lihat-lihat lagi korupsinya di sektor mana saja. Ah, ah. Maksudnya nggak usah lu jelasin semua. Begitu ceritanya sehingga ditulis menjadi, ini masih saya lihat ini masih 86 halaman versi saya dengan Mas Indra yang kita serahkan. Setelah itu saya diminta untuk menulis, tolong tulis eksekutif summary-nya kurang dari 10 halaman, 10 halaman max. Saya sudah lama jadi kacung kampret, tapi itu saya tulis sendiri itu. Saya tulis sendiri dan saya sempatkan berikan ke beliau-beliau. Dan itulah tiba-tiba ternyata yang 8 halaman yang versi kami itu, versi Pokja itu mau dipersusut lagi menjadi 3-4 halaman. Itulah yang sampai kepada presiden. Ada berapa itu? Ada yang laporan verbatim yang 3.000, ada yang versi 86 halaman itu menjadi lebih 100 halaman lebih. Terus ada yang 8 halaman itu menjadi lebih 10 halaman lah, 16 halaman atau apa. Terus ada yang kecil, ya itu bukan pekerjaan kami tuh. Yang tiga atau 4 item itu tentang kedudukan polisi, tentu masa jabatan akhirnya nggak disebut juga di situ. Terus apakah perlu dia dibawa kementerian dan lembaga atau tidak, masalah pemilihan presiden, masalah pemilihan Kapolri, dan tentang Kompolnas. Jadi yang police corruption dan police brutality tidak masuk yang 4 halaman tadi itu. Menurut saya masyarakat kehilangan itu karena yang 4 halaman ini sebenarnya tidak masuk menjadi priority di dalam 3.000-an halaman tadi itu. Jadi itu aja sebagai sebagai apa namanya ilustrasi. Tetapi saya dengan Mas Indra ini kan hanya pembantu ya, pembantu seperti itu. Pak Laude, menarik ini. Pak Laude bilang justru 2 item terpenting dan saya sepakat kita semua di seluruh dunia menganggap itu 2 item terpenting, soal corruption dan brutality itu malah tidak masuk. Siapa yang membuat itu menjadi tidak masuk disampaikan ke istana? Saya kurang tahu. Katanya sih 4-4-nya itu diberikan semua. Diberikan semua, baik itu yang 3.000, yang 1.000, yang 16-an, terus yang 4 itu. Tetapi setelah bertemu itu, yang disampaikan ke masyarakat, yang itu yang paling tipis itu. Jadi yang misalnya masalah banyak sekali termasuk internal polisi, misalnya mereka bilang perlu ada pembatasan masa jabatan Kapolri misalnya. Ya, itu jadi nggak masuk itu. Yang kayak gitu-gitu. Tetapi para mantan Kapolri itu juga, misalnya saya masih ingat pada Ibu Bahtiar pada waktu pertemuan di Seknek itu mengatakan bahwa supaya Kapolri itu independen, nggak usah lagi itulah fit and proper test itu. Harusnya ditunjuk saja oleh presiden sebagai bertanggung jawab kepada presiden, dan pada saat yang sama dia sebagai penegak hukum yang independen, sehingga apa namanya ya, keterikatan politiknya itu bisa dikurangi sedikit, dan supaya jangan ada lagi tuh hujatan partai coklat seperti itu. Karena mereka melihat bahwa terus terang para mantan Kapolri itu sangat-sangat prihatin, termasuk yang di komisi, khususnya Pak Badrodin ya, yang di komisi itu, ini isu partai coklat ini merusak citra polisi. Seperti itu. Sebelum ke Bang Indra Jepil yang saya masih ke Pak Laude. Saya ingat bahwa sebelum tim reformasi ini dibentuk, itu seperti ada
orang menyebutnya insubordinasi lah atau apa. Tiba-tiba Pak Kapolri membentuk tim yang sama lah. Tim yang sama berisi kalau tidak salah 50 perwira ya, hampir 50 perwira. Itu posisinya di mana tim itu? Atau hanya mereka bentuk kemudian tidak berpengaruh di sini atau bagaimana Pak Laude? Pada saat rapat komisi ini itu juga dibahas oleh beliau-beliau. Pak Kapolri bilang sebenarnya beliau membuat internal itu untuk persiapan implementasi dari nanti rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tetapi memang banyak kejutan-kejutan. Misalnya rekomendasinya belum dikeluarkan, belum disampaikan ke Presiden, sudah ada lagi misalnya buku yang dikeluarkan sebagai bagian dari respons setelah itu. Atau belum ada rekomendasi disampaikan kepada Presiden, sudah ada dengan Komisi 3 mengatakan bahwa Polri tetap seperti sekarang. Padahal itu masih digodok di Komisi Reformasi. Jadi memang banyak yang ya didahului dan katanya karena saya dengan Mas Indra nggak ikut rapat komisinya itu juga sempat dibahas. Nah, seperti itu. Bung Indra